action let's go 저 건물을 찾으러 Bayangkan semua negara yang bukan hanya daratan, tapi juga lautan luas yang diisi ribuan pulau seperti permata. Itulah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau yang terhubung oleh laut. Mereka memiliki garis pantai yang panjang dan laut menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan, negara kepulauan seperti rumah raksasa yang terapung di atas air dan setiap pulau memiliki keunikan dan pesonanya sendiri. Negara kepulauan memiliki banyak keuntungan seperti kekayaan laut, keindahan pantai, dan budaya yang kaya. Namun, negara kepulauan juga memiliki tantangan seperti infrastruktur, transportasi, bencana alam, dan lain-lain. Indonesia adalah contoh negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Negara ini kaya akan budaya, keindahan alam, dan kekayaan laut. Meskipun memiliki tantangan, negara kepulauan juga tetap menjadi tempat yang unik dan istimewa untuk hidup. Adapun berikut contoh-contoh kasus yang telah terjadi di negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan negara tetangga-tetangganya. Berikut ini adalah Pulau Rote yang dikenal sebagai pulau paling selatan di Indonesia. Jika ditarik lagi sejauh 96 km ke selatan, terdapat sebuah pulau bernama Pulau Pasir atau Ashmore Islands yang dihuni oleh para nelayan Indonesia. Namun terjadi sengketa antara Indonesia dan Australia atas kepemilikan pulau ini. Pulau Pasir telah digunakan oleh nelayan tradisional Indonesia selama ratusan tahun. Sementara Australia mengklaim kepemilikan berdasarkan perjanjian dari Inggris tahun 1931. Penyelesaian sengketa ini melibatkan hukum laut internasional dan perjanjian bilateral yaitu MOU Box 1974 yang salah satu isinya memperbolehkan nelayan Indonesia untuk melaut menggunakan peralatan tradisional seperti perahu kecil, bukan perahu motor atau peralatan modern lainnya. Tumpang tindih hukum adat dan formal menyebabkan konflik berlanjut yang sebagian besar merugikan nelayan Indonesia. Pulau Pasir adalah gugusan atol di Laut Timur, sekitar 144 km dari Pulau Rote. Pulau ini strategis karena kaya sumber daya laut. Sejak abad ke-17, nelayan Indonesia telah memanfaatkannya. Namun Inggris menyerahkannya ke Australia pada tahun 1931. Pada 1974, Indonesia dan Australia menandatangani nota kesepahaman yang memberi nelayan Indonesia hak menangkap ikan secara tradisional tanpa mengubah kepemilikan wilayah. Hingga kini, Indonesia secara resmi mengakui Pulau Pasir sebagai wilayah Australia, meskipun hak tradisional nelayan tetap diperjuangkan oleh masyarakat adat dan aktivis. Natuna adalah mutiara di beranda utara Indonesia, merupakan pulau terluar dari Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Cina. Letaknya yang berada pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan membuat Natuna menjadi sangat strategis dan terkenal di dunia internasional. Namun, sejak tahun 2010, perairan Natuna yang jelas-jelas masih termasuk ZEE Indonesia diklaim secara sepihak oleh Cina. China Coast Guard 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. No. Tugas resmi dalam zona Chinese yang sebagai daerah tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Hal ini tentu karena melimpahnya potensi sumber daya alam di Natuna. Potensi ikan pada perairan Natuna mencapai 500.000 ton per tahun. Ditambah lagi, cadangan minyak bumi di Blok Natuna mencapai 14,4 juta barrel, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 222 triliun kubik feet. Padahal Natuna merupakan kepulauan yang sangat indah, dikelilingi oleh pantai berbatu dan berpasir putih yang bersih, serta terumbu karang yang cantik. Kepulauan ini biasa disebut surga wisata bahari. Tingkatkan kepedulian kita terhadap Natuna, karena menjaga Natuna berarti menjaga Indonesia.
Pulau Natuna di Kepulauan Riau adalah wilayah strategis Indonesia, kaya sumber daya alam, namun rawan aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, terutama dari Vietnam dan Cina. Pada 14 April 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan Bakamla menangkap 2 kapal Vietnam di Natuna Utara yang menggunakan alat tangkap fire trawl ilegal, menyebabkan potensi kerugian 152,8 miliar. Kapal-kapal itu diamankan ke Batam untuk proses hukum dalam operasi Padma Yudhistira 2025. Kasus ini mengungkap lemahnya pengawasan perairan Natuna dan tingginya pelanggaran oleh kapal asing. Pemerintah menanggapi dengan memperkuat patroli dan mempererat kerjasama maritim antar ASEAN untuk menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara. Sekian dan terima kasih. Saya Saprawira Reswal Hafid, NIM 2335012. Saya Dwi Agustin dengan NIM 2335008. Saya Muhammad Adil Piksal dengan NIM 2335051. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.